Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Numerak, media pembelajaran matematika interaktif yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang inverse suatu fungsi dengan contoh yang sangat istimewa, yaitu biaya perjalanan haji bersama Pak Sugi. Menunaikan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini menegaskan bahwa haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Misalnya, Pak Sugi ingin berangkat haji bersama keluarganya melalui sebuah travel. Travel tersebut menetapkan aturan biaya sebagai berikut. Biaya administrasi tetap sebesar 5 juta rupiah per rombongan. Kemudian biaya per orang sebesar 50 juta rupiah. Maka total biaya perjalanan haji untuk rombongan dapat dirumuskan dengan fungsi fx sama dengan 50 juta x ditambah 5 juta. Dengan x menyatakan banyaknya jamaah dalam rombongan. Jika Pak Sugi berangkat bersama istrinya, artinya 2 orang, maka kita solusikan nilai x sama dengan 2 sehingga hasilnya F2 sama dengan 50 juta dikali 2 ditambah 5 juta rupiah sama dengan 105 juta rupiah. Jadi total biaya perjalanan haji Pak Sugi sekeluarga adalah 105 juta rupiah. Sekarang bagaimana kalau kita hanya tahu jumlah total biaya yang sudah dibayarkan, lalu ingin mengetahui berapa jamaah yang berangkat bersama Pak Sugi? Nah, untuk itu kita memerlukan fungsi inverse. Perhatikan diagram berikut. Diagram ini menunjukkan bahwa fungsi fx memetakan banyaknya jamaah x menjadi total biaya y. Fungsi inverse f inverse x justru sebaliknya, memetakan total biaya x kembali menjadi banyaknya jamaah. Jadi, x pada fungsi awal adalah jumlah jamaah, sedangkan f inverse x menunjukkan berapa jamaah jika yang kita ketahui hanya biaya. Ikut langkah-langkah mencari fungsi inverse. Diketahui fungsi biaya y sama dengan 50 juta x ditambah 5 juta. Kurangkan kedua ruas dengan 5 juta, sehingga kita dapatkan y dikurangi 5 juta sama dengan 50 juta x. Kemudian, bagi kedua ruas dengan 50 juta, sehingga kita dapat x sama dengan y dikurangi 5 juta per 50 juta. Dengan demikian, fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan x dikurangi 5 juta per 50 juta rupiah. Artinya, jika diketahui total biaya X, maka kita bisa menentukan banyaknya jamaah dengan cara mengurangi biaya administrasi sebesar 50 juta rupiah terlebih dahulu, lalu membaginya dengan 50 juta rupiah per orang. Contoh, jika biaya yang dikeluarkan Pak Sugi adalah sebesar 255 juta rupiah, maka banyaknya jamaah adalah. Nah, kita bisa menggunakan fungsi inverse dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 255 juta rupiah, sehingga dapatnya adalah f inverse 255 juta rupiah sama dengan 255 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah sama dengan 5. Jadi ada 5 orang jamaah yang berangkat bersama Pak Sugi. Misalnya, Pak Sugi berangkat bersama istrinya dan ketiga anak mereka. Dari contoh ini, kita bukan hanya belajar matematika, tetapi juga mengingat makna ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu berada dalam bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats atau ucapan kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan ibadah haji. Ayat ini mengingatkan kita bahwa persiapan haji bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal kesiapan iman, akhlak, dan amal. Dengan Numerak, kita belajar bahwa konsep fungsi dan inverse tidak hanya ada di buku pelajaran, tetapi bisa kita temukan dalam kehidupan nyata, bahkan dalam kisah Pak Sugi yang mempersiapkan biaya perjalanan haji. Setiap amal dan pengorbanan yang kita keluarkan akan kembali sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, belajar matematika bersama Numerak, dan jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.